But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Halo guys, selamat datang kembali di channel Mr. Handy. Video kita hari ini membahas tentang sejarah perusahaan otobus PT Palans Aido Arta atau yang dikenal dengan sebutan PT Palansa. Jujur, saya sangat kesulitan untuk menggali sejarah perusahaan otobus yang sempat tenar di rute Siantar Medan, Medan Jakarta Bandung, dan Siantar Jambi di tahun 90 sampai tahun 2000-an ini. Salah satu faktor sulitnya menggali sejarah perusahaan otobus ini adalah karena sudah tidak banyak narasumber yang bisa saya tanyai guys, terlebih perusahaan ini sudah tutup. Lebih sulit lagi, sampai video ini saya tayangkan, tak satu pun saya menemukan dokumentasi foto ataupun video tentang perusahaan otobus PT Palansa ini. Berbekal informasi yang sedikit, ada baiknya kita mendiskusikan mengenai sejarah perusahaan otobus Palansa di kolom komentar. Mohon bantu saya untuk menggali lebih dalam sejarah bus legendaris asal kota Pematang Siantar yang satu ini teman-teman. Apabila ada di antara penonton yang memiliki foto atau video dokumentasi bus Palansa, mohon di-share ya guys ya, agar nanti ketika informasinya sudah lebih banyak dan lebih mendetail, saya akan buatkan sebuah video lagi mengenai sejarah bus Palansa ini. Jadi saya sangat memohon bantuan dari rekan-rekan YouTuber semuanya. Sejarah PT Palansa yang admin ketahui, dan ini mohon dikoreksi di kolom komentar guys. PT Palans Aido Arta berdiri di kota Pematang Siantar sekitar tahun 1990 oleh Pak Sirait. Namanya admin lupa nih guys. Nama perusahaan ini diambil dari putra tertua beliau bernama Palan Sirait, disingkat Palans. Aido Arta merupakan kata tambahan. Pak Sirait mengartikan Palansa sebagai Palan Sirait itulah hartaku. Dalam bahasa Batak ada istilah anak koki doha moraun diau yang artinya anakku lah hartaku yang paling berharga. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, nama perusahaan ini hampir mirip maknanya dengan PT LD Tunas Arta. Beberapa narasumber mengatakan kalau Pak Sirait pendiri dan pemilik Palansa masih ada hubungan saudara atau hubungan keluarga dengan pemilik bus PMH. Mereka memang sama-sama marga Sirait guys, nggak tahu ini entah saudara kandung atau saudara jauh. Dulu firma PMH berkantor pusat di Jalan Ahmad Yani nomor 58 Pematang Siantar. Palansa ini berkantor pusat tepat di samping kantor firma PMH dan Mido Arta. Kembali ke topik sejarahnya, sebelum mendirikan perusahaan otobus sendiri, Pak Sirait pemilik Palansa bergabung di firma Persatuan Motor Horas. Ciri khas armada Pak Sirait ini adalah nomor pintu ekor 5, semisal 45, 35, 75, 55, dan seterusnya. Armada Pak Sirait ini kebanyakan beroperasi di trayek AKDP Medan Parapat. Pada tahun 1989, untuk pertama kalinya PMH membuka trayek Akap Medan Pekanbaru Jakarta. Ketika pendapatan bus Akap Medan Jakarta begitu menggoda, banyak pemilik bus berfokus ke rute Akap jarak jauh tersebut. Entah karena apa, Pak Sirait kemudian memilih mendirikan perusahaan sendiri yang merupakan tandingan perusahaan otobus firma PMH. Tahun 1990, Palansa mulai mengaspal di rute Siantar Medan dan Medan Parapat dengan bus besar Mercedes-Benz, di mana armada perintis tersebut merupakan ex atau bekas bus PMH miliknya yang dicat menjadi Palansa. Sejak berdiri, Palansa sudah memiliki trayek Medan Jakarta Bandung dan Siantar Jambi. Namun karena armadanya masih sedikit, trayek tersebut tidak langsung dioperasionalkan. Di Pematang Siantar, Palansa membuka loket di sebelah utara Terminal Sukadame Parluasan. Loket tersebut sekarang sudah diakuisisi oleh Intra dan Sentosa, dan sekarang menjadi loket utama bus Intra dan Sentosa Siantar Medan. Ketika bus Siantar Medan selalu berpacu dengan kecepatan dan waktu tempuh, beberapa orang mempelesetkan Palansa dengan sebutan pelanjo saotik, atau pelan saotik, atau pelan bikin sikit. Bus Palansa memang terkenal banter atau balap di zamannya guys. Seketika,
jalur Siantar Medan telah dikuasai oleh Palansa. Bus antar kota antar provinsi Palansa mulai dirintis pada tahun 1994. Ada dua rute utama yang menjadi tulang punggung Palansa, sehingga namanya menjadi terkenal dan masih diingat oleh sebagian orang sampai hari ini. Palansa membuka rute Medan-Jakarta-Bandung dengan dua pemberangkatan setiap hari dengan bus kelas ekonomi dan bus AC eksekutif. Palansa juga membuka rute Siantar Pekanbaru Jambi dengan kelas AC dan ekonomi, bersaing dengan bus berlian baru, sang penguasa tunggal Siantar Jambi kala itu. Di tahun 1995, ketika Pak Butar-Butar membuka merek baru di rute Siantar Medan, Palansa bisa bertahan dan menjadi kompetitor utama Indra Sentosa, apalagi PMH mundur tak lama setelah itu, guys. Kisah kelam PT Palansa terjadi pada tahun 2000 ketika pesawat udara dengan tarif murah mulai menggantikan sarana transportasi jarak jauh. Usaha angkutan bus menjadi lesu dan seolah tak ada harapan lagi, guys. Pendiri Palansa meninggal dunia sekitar tahun 2000-an ini juga, yang membuat masa krisis semakin krisis lagi. Dari catatan yang pernah ditunjukkan salah satu pensiunan Dishub Siantar kepada admin, tahun 2002 Palansa masih aktif menjalankan sekitar 34 bus mereka di rute Siantar Medan dan Siantar Jambi dengan kelas ekonomi dan kelas AC. Namun pada tahun 2004, Palansa mendadak tak satu pun lagi unitnya yang terlihat. Tak seorang pun menyangka perusahaan otobus sebesar Palansa mendadak hilang bak di telan bumi di tahun 2004 itu. Yang lebih misterius lagi, tak ada satu dokumentasi pun yang dimiliki oleh publik selain secari tiket Palansa ini, guys. Saat ini beberapa gosip menyebut Palan Sirait yang merupakan anak pendiri Palansa juga masih aktif di dunia transportasi angkutan darat. Beliau pernah membuka perusahaan taksi atau mobil travel Siantar Medan. Kini beliau dikabarkan bergabung dalam bisnis bus antar jemput dengan nama PT Eksekutif Biomas Travel yang dirintis sejak tahun 2018 di rute Siantar Medan. Itulah sejarah perusahaan otobus yang admin ketahui, guys. Memang belum sempurna. Masih banyak kekurangannya, terutama foto dan dokumentasi video. Admin berharap semoga konten ini bisa sedikit mengobati rasa rindu bagi teman-teman penumpang setia Palansa sejak tahun 1990 sampai tahun 2004. Tentu banyak kenangan indah di sana, kenangan yang tak akan pernah bisa terulang tapi tetap masih ada di dalam ingatan. Sekali lagi, mohon bantuan sahabat dan penonton semua dengan uraian di kolom komentar, agar nantinya admin bisa membuat lagi revisi sejarah bus Palansa dengan lebih informatif, yang lebih padat dan lebih jelas. Sekian dulu konten hari ini. Mauliatema Horas.